So far sih, kalau dari sisi trendline ya dia masih dalam kondisi yang uptrend. Ya Halo kalau semuanya, di balik lagi di channel Ruang Upside dan di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan dan kita akan analisa menggunakan analisa teknikal. Oke guys, sebelum kita mulai tentunya kami mau disclaimer on terlebih dahulu bahwa di video ini tidak ada ajakan jual maupun beli. Di video ini adalah sifatnya edukasi, jadi bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, alangkah baiknya dianalisa lagi ya. Jangan sampai FOMO ya. Jangan sampai teman-teman tuh ketergantungan dengan influencer termasuk dari ruang upside. Oke. Oke, untuk di awalan kita akan menganalisa IHSG terlebih dahulu ya guys ya, bahwa IHSG seperti yang saya sampaikan di video yang sebelumnya bahwa ISG sekarang berada di area supportnya, ya, di area pentingnya. Di area ini terjadi beberapa kali rejection ya teman-teman ya. Nih, ya ini saya beri tanda satu, dua, beberapa kali dia terjadi rejection. Kenapa rejection? Karena di area ini beberapa kali terjadi pantulan ya, entah itu balik mantul ke bawah maupun balik mantul ke atas. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini terjadi beberapa kali rejection termasuk ya di beberapa waktu ini ya beberapa hari ke belakang ini. Dan kalau kita lihat di hari terakhir kemarin, penutupan hari Jumat, IHSG minus 0,94% ya. Ini menandakan bahwa ya ini hanya euforia sesaat ketika kemarin market buka, market open ya setelah libur panjang. Dia naik lumayan tinggi ya, dia naik 2,75%. Namun setelah itu 2 hari kemudian, market berangsur turun. Ya mudah-mudahan dia tetap mampu bertahan ya di atas area support ini. Kalaupun dia tidak mampu bertahan, kita coba cari area support yang selanjutnya. Di manakah itu? Di sini teman-teman. Nah ini ya, ini merupakan area support selanjutnya, support terkuatnya di 6.300 sampai 6.600 ya. Di area tersebut itu merupakan area terkuatnya karena beberapa kali juga terjadi rejection. Jadi kalau dia nggak mampu bertahan di area support yang sekarang, kemungkinan dia akan ke bawah kembali ya di area 6.300 sampai 6.600. Ya kita doakan mampu bertahan ya di atas area support ini karena kalau jebol ke bawah, waduh, kita juga repot ya. Kita retail-retail ini ya kan, jadi pesimistis, tidak optimis. Oke, kita sama-sama doakan teman-teman yang terbaik buat IHSG. Amin. Oke, kita langsung masuk aja ke saham yang pertama, teman-teman ya. Di saham pertama ada PTBA, ya. Seperti yang teman-teman ketahui tadi ya di awal saya bilang, kita akan menganalisanya dari sisi teknikal aja. Kita nggak ngomong ini dividen, ya saham dividen, atau ini saham investing, atau ini saham swing. Nggak, kita hanya melihat dari sisi teknikalnya, analisa teknikalnya. Biar teman-teman lebih mudah memahaminya, apalagi teman-teman retail, ya kan? Saya yakin juga teman-teman retail banyak yang belum bisa menganalisa secara teknikal gitu. Banyak yang masuk ke dunia saham itu hanya karena FOMO, banyak banget teman-teman. Makanya salah satu goals dari ruang upside adalah biar teman-teman tuh semakin paham ya, semakin memahami bahwa di saham itu kita butuh pondasi. Apa itu pondasinya? Yaitu skill kita, skill menganalisa kita dengan analisa teknikal. Oke. Di saham PTBA kalau kita lihat ya, kalau yang saham lain dari bulan Januari itu kan rata-rata pada turun ya. Nah, ini terbukti di tanggal berapa nih? Terbukti di tanggal 29 Januari, ini kan juga mengalami penurunan ya. Dia menyentuh area supportnya di sini nih, guys. Nah, ini ya. Nah, ya kan? Dan setelah itu dia naik lagi gitu, terbang tinggi lagi gitu ya. Dan ya menariknya adalah kalau saham-saham yang lain, saham Konglo ya kan, itu pada turun gitu ya, habis 29 Januari memang benar naik gitu, tapi sehabis itu pada turun kalau saham Konglo ya kan. Tapi kalau saham PTBA ini enggak guys ya, justru dia mengalami kenaikan nih 2 bulan berturut-turut nih ya. Kalau kita ukur dari harga yang bawah, misalkan kita ukur ya, coba ya. Kita ukur dari sini lah ya, nggak usah jauh-jauh. Nah, dia mengalami kenaikan 26% dari harga atau dari pengumuman MSCI kemarin ya. MSCI ngasih pengumuman tiba-tiba pada drop market ya kan. Tapi kalau PTBA cepat dia reboundnya, cepat reversalnya gitu. Jadi dia nggak berlama-lama, mungkin banyak yang nyerok juga nih di harga bawah ini kan. Ketika berada di bottom, ya udah banyak yang nyerok gitu. Padahal kalau kita ukur ya,
nih dari dia turun atau di harga sebelumnya ya ke bawah itu dia udah minus hampir 9% atau bahkan hampir 10% gitu kan. Nah, ini cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat juga di saham PTBA ini kan sebelumnya juga ada ini ya tuh, ada gap gitu, gap gede banget ya. Dan yang menariknya adalah sudah tertutup gapnya ya, ini udah ketutup di bulan Maret ini ya, di awal-awal bulan Maret sudah tertutup gapnya. Dan sebenarnya gap itu bisa menjadi target ya, bisa menjadi target kemana ya tujuan berikutnya dari saham PTBA ternyata sudah tertutup dan sekarang saham PTBA sedang menguji area resistennya guys. Di mana area resistennya di sini ya? Nih. Ini area resistennya. Nah, di area resisten ini sebelumnya sudah 3 kali percobaan gitu ya. Nah, hampir 4 kali lah ya, 4 kali percobaan, namun belum tertembus juga ya. Dari tahun 2023, bayangin guys. Dari tahun 2023 ini areanya belum pernah jebol juga. Dan ya mudah-mudahan ya di kesempatan ini gitu ya di tahun 2026 ini saham PTBA bisa breakout area resisten kuatnya di sini nih. Ya, dia sudah 4 kali percobaan nih guys. Nih satu, ya dua, ya kan, terus tiga, dan ini yang keempat ternyata belum berhasil juga ya. Dan sekarang percobaan yang kelima ya kita harapkan ketika percobaan yang kelima ini ya mampu dan berhasil breakout dengan volume spike ya, dengan body candle yang bagus gitu ya. Jangan cuma doji misalkan ya, tapi dengan body candle yang bagus. Oke, jadi seperti itu untuk saham PTBA di time frame daily. Tapi kalau kita lihat di time frame weekly, nah ini semakin jelas kan kelihatan kan. Dan kalau kita tarik ke belakang aja misalkan nih ya, area ininya, area resistennya nih kita tarik ke belakang, tarik mundur. Nah, ini bertepatan juga guys ya. Bertepatan juga dengan area resisten di tahun 2020 ya. Di tahun 2019 itu bertepatan. Jadi ini merupakan area resisten yang sangat kuat ya. Ini area resisten yang sangat kuat dan harapan kita adalah area resisten ini ya mampu ditembus lah ya, mampu ditembus amin. Dan ya, untuk batas support terdekatnya ya, untuk batas support terdekatnya saya nggak bilang ininya ya, yang kuatnya, tapi terdekatnya ada di sini, ada di gap sini sebenarnya. Ya, ini bisa dijadikan batas area supportnya. Jadi ketika nanti saham ini nggak kuat sampai TBA, ini kan mencoba untuk ini ya, mencoba untuk breakout. Tapi kalau nggak kuat, skenario pertama kemungkinan akan ke area ini dulu, ya menyapu area gap ini, lalu balik ke atas lagi dan jebol. Mudah-mudahan seperti itu yang pertama, gitu ya. Tapi yang kedua, ya skenario kedua ketika dia nggak kuat nih ya kan dia turun sedikit nih ini kan ada area support juga nih yang terdekatnya nih di sini ya dan dia balik ke atas berhasil breakout lalu retest gitu ini skenario yang kedua gitu ya dan skenario yang ketiga ya. Nah, ini dia kan nggak kuat ya, terus dia jebol ke bawah, berangsur terus ke bawah lagi gitu. Bisa aja seperti itu. Jadi ada berbagai macam skenario dan ya teman-teman harus mengamati nih area support dan resistennya nih. Ini area support dan resisten yang terpentingnya gitu ya. Kalau ini kan kayak kependekan banget ya di 2970 sampai 3010 itu kan kayak kependekan banget supportnya gitu. Kita ambil agak lebaran dikit di 2750 sampai 2790 itu merupakan area support keduanya gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih ya, ketiga area ini area resisten, support ya, support satu, support kedua ini bisa diperhatikan karena biasanya akan terjadi reaksi ya, akan terjadi reaksi di area tersebut entah reaksinya dia mantul atau tembus akan terjadi reaksi. Oke. Jadi untuk saham PTBA seperti itu untuk tanggal 29 Maret ya. Ini tanggal 20, oh enggak, tanggal 30 Maret besok. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Adro. Oke, di saham Adro kalau kita lihat juga dia ada area resisten dan dia ada gap ya. Sebenarnya di sini dia ada gap ya teman-teman ya. Nih, dia ada gap ya. Sama kayak PTBA tadi ya, dia ada gap dan dia tertutup ya dalam waktu kurang lebih 2 bulan lah ya, sebulan mungkin ya. Dalam waktu kurang lebih sebulan dia berhasil ditutup gapnya. Dan kita lihat apakah si Adro juga mampu gapnya tertutup ya di bulan April nanti. Karena kalau kita lihat dia sudah breakout ya dari area resistennya nih.
yang ada di sini di 2360 sampai 2430 dan bagusnya adalah ketika dia breakout dia sudah retest ternyata teman-teman ya. Nih, jadi ketika dia breakout, dia kan breakout nih, jebret gitu ya. Terus dia retest gitu, retest dan berhasil naik lagi ternyata teman-teman ke atas gitu. Bagusnya adalah begitu gitu. Dan ya harapannya ketika dia sudah berhasil breakout dan bertahan di atas area resistennya gitu ya. Di atas area resistennya ya harapan terbesarnya tentunya menutupi area gap ini ya, menutupi area gap itu dan punya potensi kenaikan ya dari harga yang sekarang itu kurang lebih itu di 40 persenan. Tentunya disclaimer on ya, saya nggak ngajak jual ataupun beli. Silakan teman-teman analisa lagi gitu ya. Coba dianalisa mendalam, jangan sampai FOMO gitu. Oke. Dan secara kasat mata bagi teman-teman yang terbiasa trading menggunakan pattern, nah ini ada juga pattern nih yang terbentuk ya. Gitu nih pattern yang terbentuk. Kira-kira pattern apa yang terbentuk di saham Adro ya? Nah, teman-teman bisa lihat nih pattern apa yang terbentuk di saham agro atau nih pattern yang selanjutnya bisa juga di sini. Ya, pattern yang selanjutnya bisa juga di sini. Nah, ini ya. Jadi ini ada pattern ya, oke. Jadi seperti itu untuk agro secara tren ya, secara tren dia mesti dalam kondisi yang uptrend karena kalau kita tarik garis trendline nah ini ya belum patah tren ya guys ya, dia belum patah tren. Oke, nah bagi teman-teman yang kebingungan ya ini sebenarnya apa sih analisa teknikal tuh kayak gimana ya, terus cara menentukan support and resistance yang valid yang benar-benar respect ya harga dengan support and resistance tersebut itu kayak gimana. Nah teman-teman bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi, teman-teman langsung check out aja karena ini batch kedua ya. Batch kedua saya nggak buka lama-lama ya, sama seperti kayak batch satu, silakan daftar aja. Karena di dalamnya teman-teman bisa belajar dari A sampai Z tentang analisa teknikal, mulai dari cara menentukan support resisten, cara menentukan trend line, cara menentukan Fibonacci, hingga cara menentukan titik entry dan titik stop loss-nya. Semua itu ada di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi, langsung di check out aja karena batch kedua ini saya nggak akan buka lama. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Pegas. Oke, di saham Pegas ya berbeda dengan saham PTBA dan Adro tadi. Kalau Pegas ini justru dia turun ya dari bulan awal Maret ya. Walaupun di Januari kemarin sempat ada kenaikan ya dari tanggal 29 ada bantingan gitu ya. Tapi sempat dikerek naik ya sehingga sampai awal Maret gitu ya atau akhir Februari dia berada di all time high-nya ya, all time high tidak, oh tidak ya, di berada di atas ya di area resistennya dan saat ini kondisinya sedang turun dan ketika turun ya kita harus lihat, berarti lihat apa, lihat supportnya gitu. Kita coba masuk ke time frame monthly terlebih dahulu deh ya, ke time frame monthly terlebih dahulu, time frame bulanan. Nah kalau kita lihat, kita tarik garis area supportnya itu berada di sini teman-teman saat ini ya. Di bulan Maret ini, teman-teman bisa lihat nih, candlenya panjang banget, dia penurunannya 23% ya, saham Pegas ini ya, minus 23%. Ini saat ini berada di area supportnya dan tentunya harapannya adalah dia mampu bertahan di area support ini teman-teman, karena ini merupakan area support yang terkuatnya ya. Lalu kalau itu tembus ya, kalau area support itu tembus, kemungkinan dia akan lanjut ke bawah penurunannya teman-teman ya ini ya, ke area support yang selanjutnya di sini di 560 sampai 1065. Itu batas area support keduanya gitu ya. Dengan catatan kalau dia jebol nih. Nah, tinggal kita tarik aja sebenarnya area trend lainnya. Nah, ini pentingnya trend line ya. Kita tarik aja nih. Misalkan teman-teman mau dari bawah boleh gitu ya. Atau dari atas boleh. Nah, oke, nah ini ya. Dari atas boleh juga. Nih. Nah, ini ya. Dia memang saat ini kondisinya belum downtrend gitu ya, belum patah tren ya. Kalau dilihat dari time frame monthly ya. Kalau dari time frame monthly walaupun di daily-nya dia naik turun, secara monthly dia masih dalam kondisi yang uptrend. Nah, secara weekly kita coba lihat ya. Secara weekly juga dia masih dalam kondisi yang uptrend jika melihatnya dari sisi trend line ya, dia belum patah tren gitu. Nah, ini salah satu fungsi trend line. Makanya untuk menentukan trend line tuh harus harus detail juga, harus tepat juga. Biar apa? Biar valid gitu ya. Biar benar-benar
sesuai dengan apa yang ada di market gitu. Kalau teman-teman belum bisa cara nentuinnya, belajar aja di Mahir Analisa Teknikal gitu. Insya Allah itu worth it. Silahkan check out aja, linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut di Pegas ini ya saat ini berada di area supportnya teman-teman dan ya harapannya skenario yang pertama adalah ketika dia berada di area support ya dia rejection ya. Terus dia naik bentar, dia menguji lagi, retest lagi, dia berhasil bertahan lagi, dia akhirnya naik lagi. Harapannya seperti itu gitu ya. Tapi kalau dia tidak mampu, ya misalkan dia turun nih ya, turun, dia berusaha ada yang dorong gitu, ternyata nggak mampu yang ngedorongnya, dia akhirnya jebol. Bisa aja seperti itu. Dan pada akhirnya tembus area trend lainnya gitu. Bisa seperti itu. Jadi skenario keduanya seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman tinggal perhatikan nih ya di area support ini apa yang terjadi nantinya. Ya kalau terjadinya oh ternyata ada gerakan untuk apa? Untuk reversal nih atau rebound nih ya teman-teman bisa coba analisa, bisa dijadikan watchlist. Nah, selanjutnya silakan teman-teman sendiri yang tentukan bagaimana ya. Karena di video ini tidak ada ajakan beli ataupun jual ya teman-teman ya. Di video ini murni edukasi. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada energi. Oke, di awal ini kita ini ya tentang tentang energi lah ya intinya ya. Apalagi ada PTBA, terus ada Adro gitu ya, tentang pertambangan lah ya. Oke, di saham energi ini kalau kita lihat setelah ini ya, dari awal Maret sampai menjelang akhir Maret kemarin, atau menjelang ini ya, mau libur panjang kemarin, dia turun terus kan saham energi gitu ya. Walaupun berita di internasional geopolitik, harga minyaknya naik, harga minyak dunianya ya kan. Tapi ternyata tidak dengan sahamnya. Harusnya berkorelasi positif gitu ya, harusnya. Tapi kalau kita lihat di time frame monthly, ya kita coba cek dulu ya time frame monthly-nya. Dia kalau secara teknikal, dia ini ya, tertahan di area resisten ya ternyata teman-teman. Nih, ini ada area resisten di time frame monthly. Nah, dia tertahan nih ya di sini. Ini area resistennya dia tertahan di sini dan kita coba turun ke weekly terlebih dahulu. Nah, di weekly terlihat jelas ya, dia ketahan di area resistennya dan di daily-nya kita coba lihat. Nah, ini ya juga semakin menegaskan. Nah, kalau kita lihat juga di daily kan karena dia tertahan di area resisten monthly, kita coba cek dulu area supportnya sebenarnya berada di mana sih? Ya, nih area supportnya sebenarnya berada di sini nih teman-teman. Ya, nih area supportnya berada di sini. Itu kenapa ya beberapa hari ini dia rebound ya, dia naik gitu. Tapi apakah ini reversal ya belum tentu gitu. Karena belum belum ini juga belum terkonfirmasi di time frame daily ya tentunya ya. Kalau kita turunkan ke time frame jam atau 1 jam, ya di sini memang terbentuk chop. Ya bagi teman-teman yang belum tahu chop itu adalah change of karakter ya. Change of karakter itu menandakan adanya perubahan karakter yang mungkin ya tadinya downtrend jadi uptrend ataupun sebaliknya dari uptrend jadi downtrend. Nah, di sini ada chop gitu. Tapi sayangnya ini di time frame 1 jam, harusnya di time frame daily ya biar kita lebih valid gitu kan. Tapi sayangnya di time frame 1 jam. Oke. Terus batas resisten ya dalam jangka waktu pendeknya itu ada di mana sebenarnya? Nah, di sini teman-teman ya. Di sini area resisten terdekatnya. Kalau yang paling kuatnya ya jelas ada di atas sini ya teman-teman nih. Di sini ini merupakan resisten di monthly-nya ya di 2020 sampai 2430 itu di area monthly-nya di bulanannya. Tapi kalau di short term-nya di daily-nya itu ada di sini nih. Di 1695 sampai 1750 itu merupakan area resisten yang terdekatnya. So far sih kalau dari sisi trend line ya dia masih dalam kondisi yang uptrend. Ya kalau dilihat dari trend line. Kenapa? Karena dia belum jebol area trend line ke bawah ya. Dia belum jebol area trend line yang ke bawahnya. Kalau dia jebol atau patah trend, nah baru kemungkinan dia akan downtrend kembali kemungkinan. Makanya penting untuk mempelajari trend line, untuk mempelajari support and resistance ya. Terus juga teman-teman bisa mempelajari yang namanya Fibonacci. Fibonacci itu untuk apa? Untuk mengukur ya, dia kira-kira koreksiannya sampai mana gitu ya.
koreksi yang sewajarnya itu sampai mana. Nah, ternyata sampai sini 1285 dan benar aja energi setelah masuk ke area golden zone Fibonacci-nya dia mulai rejection ya, dia mantul lagi ke atas karena ini merupakan koreksian yang tanda petik gitu ya, yang masih wajar sebenarnya gitu ya. Jadi sepenting itu Fibonacci dan Fibonacci ini juga bisa dipelajari di mahir analisa teknikal ya, linknya ada di deskripsi. Langsung dicek out aja teman-teman. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Medco. Oke, di saham Medco ini juga masih tentang perminyakan ya. Kalau di saham Medco, kalau kita lihat di monthly ya, di monthly dia bulan ini all time high ya, dia bulan ini all time high dan kalau kita lihat di monthly, dia di sini ada area resisten yang sudah berhasil di breakout ya, di breakout. Nih di area resisten ini merupakan area resisten dan kalau kita turun ke weekly-nya, nah ini jelas ya. Ketika area resisten ini di breakout nih teman-teman ya. Nih, ini kan di breakout ya, sudah di breakout. Nah, dia reject dia apa? Dia retest nih area resisten yang sekarang jadi area support ya kan. Nih dia retest di sini gitu. Nah, biasanya setelah retest harusnya sih dia ini lagi ya, kencang lagi ke atas harusnya gitu. Apalagi harga minyak dunianya juga masih lagi tinggi-tingginya kan gitu ya. Dan ya skenario yang pertama setelah dia retest sih harusnya ketika dia naik terus dia retest ya dia harusnya jebol harusnya gitu ya. Ini skenario yang pertama. Skenario yang kedua ya tentunya ketika dia retest ya ini kan retest dia tapi nggak kuat gitu ya ya udah dia akan ke bawah lagi gitu ya ke batas support yang ada di bawah support keduanya ada di mana memang support keduanya ini berada di area sini teman-teman nggak jauh-jauh di sini aja ya. Nah, ini area support kedua di 1365 sampai 1460 ya. Lalu untuk batas resistennya di mana? Sudah jelas ada di pucuk ya, di all time high-nya nih. Di 2000 lah ya, di 2000 tuh merupakan area resisten terkuatnya gitu. Kalau jebol itu ya all time high lagi kan. Apalagi dengan body candle atau dengan spike volume, jebolnya itu lebih bagus gitu. Jadi, teman-teman bisa perhatikan area ini gitu ya bisa perhatikan area ini karena biasanya terjadi aksi reaksi ya, aksi reaksi di sini. Nah, bisa diperhatikan nih, ini support pertama, ini support kedua, dan ini area resistennya. Oke, gitu ya untuk saham Medco. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Akra. Oke, jadi di saham Akra ini kalau kita lihat ke Monthly dulu ya, di Monthly dia posisinya sih masih belum downtrend ya kalau di Monthly. Dan kalau kita lihat dia sebelumnya di apa di all time high sebelumnya kan dia di sini ya tahun 2016-an gitu. Terus dia sudah berhasil all time high lagi sebenarnya di tahun 2024-an gitu ya. Dan dari 2024 dia sampai hari ini dia masih turun belum berhasil menyentuh all time high-nya lagi ya teman-teman untuk saham Akra. Tapi secara trendline ya sebenarnya di saham Akra ini masih dalam kondisi yang uptrend ya. Tuh, dia belum jebol area trendline-nya teman-teman ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Tapi kalau dia jebol sampai bawah sini waduh wassalam. Mudah-mudahan enggak sih ya. Nah, bagusnya dia ini nih. Ini kan ada area supportnya teman-teman. Ya, di area support ini beberapa kali terjadi pantulan ya. Dan ini merupakan area support terkuatnya kalau menurut saya gitu. Kenapa? Karena di area support terkuatnya ini beberapa kali rejection nih. Ini time frame monthly ya, bulanan dua. Nih ya, tuh beberapa kali rejection dia sampai di ya dekat-dekat ini ya di tahun 2025 kemarin dia rejection gitu. Dan kalau kita turunkan ke time frame daily ya, ya dia benar loh sideways di area ini kan, dia sideways gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan nih ketika dia sideways ya. Nih, ini kan dia sideways ya. Dia sideways nih di area ini perhatikan apakah dia mampu menjebol ke atas ya ketika sideways ini. Kalau dia mampu jebol ke atas biasanya dia lanjut rally biasanya ya. Jadi di area sini ini area sideways dan kalau dia jebol ke atas dia lanjut rally. Kalau dia jebol ke bawah dia akan ngetes sekali lagi area supportnya ya di area support tersebut. Ini area support yang sangat kuat dan terlihat ya di time frame daily ini beberapa kali pantulan nih di area supportnya. Oke, gitu ya untuk saham Akra. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Raja.
Oke, di saham raja kalau kita lihat ya di time frame only terlebih dahulu deh, ya. Di time frame only dia sudah all time high lagi ya di tahun ini ya 2026, dan setelah all time high dia langsung turun tajam banget ya. Kita coba ukur ya penurunannya dari yang tertingginya sampai harga hari ini dia sudah turun 55% guys ya. Untuk saham raja dia sudah turun 55%. Dan sebenarnya kalau kita bicara mesti uptrend atau downtrend di time frame monthly gitu ya, dia mesti dalam kondisi yang uptrend teman-teman ya, dalam kondisi yang uptrend di time frame monthly. Tapi kita coba turun ke time frame weekly. Nah, weekly juga mesti terlihat bahwa dia mesti dalam kondisi yang uptrend. Kalau kita masuk ke dalam daily, time frame daily ya, ini juga kelihatan dia mesti dalam kondisi yang uptrend. Oke, sekarang kita coba cek dulu ya area supportnya berada di mana. Area support terdekatnya ya, ini sudah berhasil rejection sebenarnya dari area support terdekatnya di sini. Di 2860 sampai 3460 ya. Ingat teman-teman, di support resisten itu tidak mengenal garis tapi mengenalnya area. Ya, jadi kita harus terbiasa menggunakan area dibandingkan cuma satu titik, misalkan 2860 doang. Kalau itu dijebol, kita akan ragu-ragu sebenarnya areanya di mana nih, atau sebenarnya supportnya yang dinamakan support tuh seperti apa. Nah ini, nah teman-teman akan belajar lebih banyak tuh sebenarnya di mahir analisa teknikal. Benar-benar di situ teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menentukannya hingga area tersebut valid gitu ya. Terus teman-teman bisa menentukan titik entry dan titik stop loss-nya. Ya teman-teman akan belajar di sana. Hingga teman-teman bagaimana cara teman-teman bisa money management ya. Ngatur duitnya itu gimana dalam trading saham gitu. Semuanya ada di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi. Langsung dicek out aja karena batch 2 ini saya nggak akan buka lama-lama. Oke. Nah ini ya berhasil rejection, dan pas buka market kemarin ya, awal pembukaan kemarin tanggal 25 Maret dia langsung naik terbang tinggi ya, naik 15%. Ya, dia naik 15%, dan ya 2 hari kemudian ya turun lah ya. Biasa ada yang taking profit teman-teman kalau kayak gitu kan, gitu. Dan ini cukup menarik. Kenapa? Karena di sisi yang lain ya, dia belum terkonfirmasi reversal gitu ya, hanya rejection aja. Mungkin ya jauh lebih menarik kalau dia sudah terkonfirmasi reversal atau rebound ya, sama seperti yang sebelumnya di sini kan. Nih, di sini kan juga ketika dia turun nih, jebret nih dia turun ya kan. Nah, kita kan jadikan dia watchlist tuh ketika terkonfirmasi reversal di mana ya, tentunya titik-titik yang bisa dijadikan itu area reversal. Nah, kalau teman-teman belum mengerti area reversal atau rebound, belajar aja di Mahir Analisa Teknikal. Ini ada teman-teman ya, di area ini ada ada titik reversalnya. Oke, lalu ya, ini batas supportnya atau batas resistennya itu ada di mana? Yang terdekat ya, yang terdekat sebenarnya ada di sini gitu ya. Ini yang terdekatnya gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan area ini ya, atau skenario-nya saya coba buatkan. Nah, dia kan coba turun, terus coba rejection ya. Tapi kalau dia nggak kuat, ternyata dia akan turun lagi. Ya, ini skenario pertama. Kalau dia kuat, ya dia coba naik, ya. Terus dia akan rejection, apa akan retest sekali lagi area supportnya, terus dia akan ke atas menguji area resistennya. Nah, ini skenario kedua. Nah, skenario ketiga adalah dia akan lanjut naik, tapi nggak kuat, habis itu dia akan drop gitu. Tentunya disclaimer on ya teman-teman ya. Silakan teman-teman analisa ulang. Yang penting teman-teman jangan sampai FOMO ya, jangan sampai ketergantungan influencer manapun ya, termasuk dari ruang upside. Oke, gitu ya untuk saham raja. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kita lanjut ke saham ratu. Oke, di saham ratu di time frame monthly terlebih dahulu ya, kalau kita lihat di time frame monthly ini belum ada tanda-tanda bahwa dia ini ya, bahwa dia downtrend ya, dia mesti dalam kondisi yang uptrend. Tapi di time frame monthly ya, biasanya kan kita cuma ngeliatnya daily ya, tapi kita lihatnya dari monthly. Terus di time frame weekly ya, weekly pun ini kan juga ada area supportnya ya. Ini ada area supportnya di sini, dan dia ini ya, dia belum menembus area support di sini, teman-teman. Meskipun kita tahu di sini ada gap ya, gap yang bisa menjadi target penurunan selanjutnya, support selanjutnya kan gitu. Itu di time frame weekly. Dan kalau kita lihat di daily, nah ini selaras kan ya.
lihat teman-teman ya. Jadi kalau di daily gap yang ada di bawah ini tidak terlihat kan. Justru yang paling bawah itu kalau di daily ya, ya ini support yang pertama ini di 3.510 sampai 4.210. Itu merupakan support pertamanya, support terkuatnya lah ya. Lalu kalau dia berhasil bertahan di area itu ya tentunya dia akan ke area resisten jika mampu ya, jika mampu. Kita lihat area resistennya di mana di sini teman-teman. Nih, ini merupakan area resisten terdekatnya ya. Ini area resisten terdekatnya ya, kalau dia berhasil naik gitu ya, dia berhasil rejection, dia akan ke area resistennya. Tapi kalau nggak kuat, dia akan turun ke bawah. Kalau nggak kuat gitu. Tapi kalau skenario keduanya, kalau dia kuat, dia akan naik tembus area resistennya, dia akan retest dan jebol. Nah, ini skenario kedua gitu ya. Dan skenario ketiga ya, skenario ketiga dia nggak kuat sampai tengah-tengah, lanjut turun ke bawah gitu. Tentunya disclaimer on ya, disclaimer on. Dan ya, teman-teman bisa perhatikan area ini, teman-teman. Bisa perhatikan area ini kalau kita lihat sih secara trend line ya. Tadi kan di monthly ya, ini kita pengen lihat di daily-nya. Nah, kalau dia tembus nih area trendline ini teman-teman. Nah, ini bisa dikatakan patah tren. Apa itu patah tren? Kalau dia berhasil menembus trendline ini dan yang tadinya downtrend bisa disebut sebagai uptrend, proses menuju uptrend ya. Biasanya seperti itu. Oke, gitu ya untuk saham Ratu dan kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Bumi. Nah, di saham bumi kalau kita lihat di time frame monthly ya, kita coba balik dulu ke time frame monthly. Di monthly sebenarnya saham bumi itu tertahan ya di area resistennya ya. Ini ya. Jadi dari awal sudah saya bilang bahwa di video ini kita tidak membahas dari sisi makro, dari sisi fundamental, dari sisi benermologi. Kita fokus ngebahas dari sisi analisa teknikal, ya. Jadi apa yang menyebabkan dia turun secara secara fundamental atau secara berita gitu ya. Kan orang-orang taunya ini MSCI terus ngeluarin berita makanya turun di sahamnya kan. Tapi kalau secara teknikal dia ada resisten memang di atasnya teman-teman. Ini secara teknikal gitu. Jadi teman-teman harus harus apa ya memiliki prinsip keilmuan masing-masing gitu ya. Tidak apa memang bisa dikombinasikan gitu tapi tidak bisa dikotak-kotakan juga gitu. Makanya harus ya minimal teman-teman harus menguasai satu lah ya. Paling tidak tuh analisa teknikal yang harus teman-teman kuasai. Kalau teman-teman belum mengerti benar-benar dari nol putul dan teman-teman pengen nekat terjun ke saham gitu ya. Saran saya mending jangan lah. Sayang-sayang duit teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen belajar terlebih dahulu apa itu analisa teknikal, ya bolehlah teman-teman belajar di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Dan ini batch keduanya. Oke, nah ini ya. Jadi di saham bumi terkena area resisten dan saat ini berada di area supportnya ya. Di area supportnya ini juga area support yang cukup kuat gitu ya. Di 176 sampai 206 gitu ya. Ini merupakan area support yang cukup kuat. Jadi ya kita coba turunkan time frame terlebih dahulu ke weekly ya, ke daily. Nah, ini ya. Jadi kita kombinasikan antar time frame-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa di pembukaan market kemarin dia berhasil ini ya, berhasil naik cukup tinggi lah ya di 9,71%, tapi di hari berikutnya turun 5,31%. Dan di hari berikutnya juga ya dia doji bentuk candle yang harganya nggak kemana-mana. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah ya biasa euforia market ketika market buka ya kan. Sebenarnya banyak yang ketar-ketir juga, termasuk saya. Kenapa? Karena di tanggal 25 Maret ini, gitu ya, sebenarnya kan sebelumnya The Fed kan mengeluarkan pengumuman bahwa The Fed mempertahankan suku bunganya. Ketika suku bunga bertahan, gitu ya, jadi banyak smart money yang beralih nih investasinya bukan lagi ke saham-saham emerging market gitu, bukan lagi ke saham-saham kayak Bursa Efek Indonesia atau IHSG, tapi ke dolar. Kenapa? Dolar itu lebih menjanjikan menurut mereka. Kenapa? Karena secara bunganya lebih menarik menurut mereka gitu. Makanya banyak bursa-bursa di Asia itu ya pada rontok ketika pengumuman tersebut gitu ya. Apalagi harga minyak dunianya juga tinggi kan. Gitu. Jadi efek dari The Fed mempertahankan suku bunganya itu ada ya di bursa-bursa lain. Dan beruntungnya saat pengumuman tersebut ya bursa efek kita libur gitu ya. Atau IHSG itu ini ya tutup gitu kan, marketnya tutup sehingga ya
agak-agak aman lah ya pada saat tersebut gitu ya. Dan ketika open market ya kirain turun ternyata pada naik ya euforia market lah ya. Tapi kan itu nggak jadi jaminan ya. Kita harus benar-benar apa ya menganalisanya dengan detail gitu. Jangan sampai kita keliru hanya mengikuti euforia. Biasanya yang mengikuti euforia itu ya biasanya yang FOMO-FOMO gitu. Makanya saya mengajak teman-teman tuh jangan sampai FOMO lagi, oke? Oke, nah ini ya, lalu area resisten terdekatnya berada di mana? Area resisten terdekatnya sebenarnya berada di sini, teman-teman. Ini yang paling dekatnya banget, gitu ya. Ini yang paling dekatnya banget, gitu. Jadi kita lihat ya di 228 sampai 236, apakah dia mampu menembus area tersebut? Kita lihat aja, oke? Dan ya perhatikan aja area ini ya support dan resistennya apa yang terjadi di hari Senin nanti tanggal 30 Maret. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Dewa. Nah, di saham Dewa ini hampir-hampir mirip ini ya saham Bumi ya. Karena di saham Dewa juga ini ya bertahan di area supportnya. Tapi kalau kita lihat di time frame monthly ya, di time frame bulanannya, saham Dewa nih dia hanya rejection ya. Ketika dia menembus all time high-nya, dia rejection. Di sini ini area resisten di time frame monthly. Dan kalau kita turun time frame ke weekly ya teman-teman bisa lihat juga di sini juga ada area supportnya nih di sini. Ya, yang sebelumnya area resisten sekarang jadi area supportnya di sini ya. Oke, di daily-nya teman-teman ya kan tepat gitu ya. Ini merupakan area supportnya, dia sempat rejection dan kita coba cek dulu area resistennya berada di mana ya. Area resistennya berada di sini teman-teman. Nih, ini area resistennya ya. Saat ini dia tertahan ya di area resistennya di 468 sampai 486 ya. Kalau dia berhasil nembus ya, jadi skenario yang pertama adalah kalau dia berhasil nembus ya dia akan menguji area supportnya nih yang di sini, oke? Jadi itu area yang diuji. Tapi kalau dia gagal nembus ya, dia resistennya gagal nembus, kemungkinan dia akan ke bawah dan tembus area supportnya. Ini skenario kedua. Skenario ketiga ya, kalau dia gagal nembus, terus dia ke bawah, nah nanti dia kemungkinan bisa naik lagi. Kalau dia kuat di bawah sini. Nah ini jadi ada tiga skenario sebenarnya ya, teman-teman ya di saham Dewa ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan aja, teman-teman juga bisa tambahkan trend line ya sebagai pengukur. Oh dia sudah patah tren ya yang tadinya downtrend jadi uptrend di time frame daily misalkan. Nah, ini bisa ya menggunakan apa trend line. Oke. Jadi untuk saham Dewa seperti itu dan kita lanjut ke saham yang berikutnya ada Antam. Oke, di saham Antam kalau kita coba masuk ya ke Monthly terlebih dahulu. Nah, di Monthly di saham Antam juga rejection ya gitu ya. Kenapa bisa dikatakan rejection ya karena ujung weeknya ya tidak te, apa tidak ke breakout dengan body candle. Hanya candle ini merah ya, tapi kan dia close-nya di bawah kalau merah gitu kan. Dan ini belum valid ya all time high-nya sebenarnya gitu ya. Jadi belum valid uptrend, dia masih masih inilah ya, masih berusaha untuk ngejebol dengan body candle yang valid. Nah, kalau kita lihat di time frame weekly-nya, ini kelihatan jelas bahwa di sini ada area supportnya ya. Di sini merupakan area supportnya gitu. Nah, di sini. Meskipun ya kalau di time frame daily ini dia terlihat ada ini ya, ada ada apa? Ada pattern ya. Ada pattern. Nah, ini patternnya. Tapi kalau kita lihat, ini mudah-mudahan sih supportnya kuat ya. Area supportnya kuat, mampu menahan. Nah ini patternnya. Dan pattern ini udah ditembus teman-teman. Dan kalau kita lihat berdasarkan volume, ya kita coba cek volumenya juga di patternnya. Volumenya juga mengecil, ya kan? Volumenya mengecil ketika breakout pattern ini, ya dia mengecil dan saat ini berada di area supportnya gitu. Nah, kalau kita lihat di hari Jumat kemarin penutupan dia kan naik 2%. Mudah-mudahan sih ya ini fake out aja, ya false break aja sebenarnya. Mudah-mudahan seperti itu gitu. Jadi ada potensi dia naik lagi ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kalau kita lihat batas area resistennya di mana nih? Ya, kalau dia berhasil naik lagi ya tentunya di 4.430 tuh ya di area atas sebenarnya. Area atas merupakan area resistennya gitu. Jadi coba saya gambarkan. Nah, ini ya. Di sini area resistennya sebenarnya teman-teman. Oke. Nah, ini 4.430 sampai 4.660. Oke.
Ya, tinggal kita lihat karena harga saham atau harga saham Antam, harga saham peremasan yang ada di IHSG ini juga berkorelasi positif dengan yang namanya harga emas dunia ya kan, XAUUSD. Jadi ketika harga emas dunia kemarin anjlok, ya harga emas dunia turun ya karena pengumuman The Fed juga, dia kan turun tuh sahamnya tuh, turun kan karena harga emas dunianya turun. Ya, terus ketika harga emas dunianya mulai rebound ya, ada korelasi positif juga ya terhadap saham Antam, saham-saham peremasan yang ada di IHSG. Jadi saling berkesinambungan lah ya, saling berkesinambungan. Makanya ya teman-teman harus memperhatikan nih area support and resistennya nih. Terus ya teman-teman juga harus melihat nih, oh ini udah terjadi rebound atau reversal belum? Kalau sudah, ya teman-teman bisa jadikan watchlist. Oke, tentunya disclaimer on ya kan. Teman-teman silakan dianalisa ulang dan selalu dianalisa. Oke. Nah, kalau teman-teman bingung, saya gimana cara ngegambar apa support and resistance ya, belajar aja di Mahir Analisa Teknikal ya. Ini udah batch kedua dan teman-teman silakan apa daftar aja karena batch kedua nggak buka lama gitu ya. Jadi rebut-rebutan aja. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya. Saham yang berikutnya ada Harta. Oke, di saham Marta kalau kita lihat dari time frame only ya, kita coba cek time frame only-nya. Oke, ini all time high ya. Dia all time high di daily-nya atau di weekly-nya seperti itu dan kita coba turun ke daily-nya aja ya, biar kita lebih jelas ya. Nah, di daily-nya ini ada area support-nya ya di sini ya teman-teman ya. Ini merupakan area support-nya. Jadi untuk saat ini sih saham Marta masih jauh ya area support-nya ya. Dan untuk area resistennya sendiri saat ini berada di sini. Ya, ini merupakan area resistennya di 2690 sampai 2780. Mas, kenapa area resistennya nggak di atas saja? Beda, teman-teman. Cara menentukan area resisten tuh beda. Makanya belajar aja di Mahir Analisa Teknikal. Biar teman-teman tuh paham ya cara menentukannya bagaimana. Kenapa kok di tengah-tengah ya? Kenapa nggak di pucuk sini kan? Maksud teman-teman gitu kan? Beda ya gitu. Jadi cara pandang kita nih berbeda bisa jadi seperti itu. Oke? Dan ya, kita coba buatkan skenario ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas area support ini, dia besar kemungkinan akan ngetes lagi area resistennya. Itu skenario yang pertama. Skenario kedua, ya, kalau dia gagal ya bertahan di atas support ini, dia akan jebol area support ini, dia akan retest dan dia akan jebol lagi. Kalau nggak kuat, dia ke bawah lagi gitu. Itu skenario kedua. Skenario ketiga, ya dia akan sampai ke tengah sini aja. Ya kalau dia kuat, dia akan lanjut naik. Ya tentunya ada sentimen positif mungkin dari XAUUSD kan. Dia naik, dia retest gitu kan. Dia bisa all time high lagi. Ya kemungkinan seperti itu. Ya tinggal teman-teman lihat nih area-area ini nih. Ya ini area mana yang kiranya terjadi reaksi ya di area tersebut gitu. Nah inilah pentingnya teman-teman memahami support and resistance, cara menentukannya. Terus titik entry-nya, titik stop loss-nya itu jauh lebih baik. Kalau teman-teman belum mengerti, silakan belajar di Mahir Analisa Teknikal. Ini batch kedua ya, saya juga nggak buka lama, silakan daftar sekarang sebelum ditutup. Oke, oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk video analisa kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya disclaimer on di video ini tidak ada ajakan sama sekali ya untuk jual ataupun beli. Silakan teman-teman analisa lagi ya, silakan teman-teman do your own research dan ini bukan nasihat keuangan. Oke. Dan ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Subscribe channel Uang Upside biar makin bertumbuh ya. Dan kita akan bertumbuh bersama. Dan bagi teman-teman yang pengen belajar analisa teknikal, silakan klik link aja di deskripsi. Insya Allah itu lengkap ya. Daftar aja langsung. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you for watching this video and see you on the next video.